Kok Mas Hafif yang menikah? Alea. Tidak mudah namun tetap harus dihadapi. Seperti itulah ibarat dari pasangan pengantin baru saja menikah secara mendadak. Almira harus mempersiapkan diri mendengar beragam pertanyaan dari sanak saudara. Sebab yang mereka ketahui adalah sosok Atar dengan penjabaran dari orang tua masing-masing mengenai lelaki yang seharusnya menikahi dirinya. Namun ternyata lelaki itu tidak bersedia dan harus dibatalkan secara sepihak. Itu pun tanpa koordinasi rinci, hanya melalui sebuah pesan singkat. Dan anehnya bagi Almira, lelaki itu sempat meninggalkan satu tanda suka pada postingan Hafif mengenai dirinya. Sama saja Atar mengaktifkan media sosialnya tanpa perasaan bersalah kan? Dia tidak menghilang secara langsung dengan kesadaran penuh bahwa lelaki itu telah menaruh satu aib besar pada keluarga orang lain. Almira duduk di sebelah Xenia dengan wajah yang cukup cerah. Sekalipun ia sendiri harus berusaha baik-baik saja setelah kejadian gagal menikah. Terlihat tegar sebab walaupun kenyataannya memang berat, namun ada sosok lelaki yang bersedia mengulurkan tangan terbaik, yang membuat ia tidak lagi harus sendirian di tengah-tengah masalah besar kemarin. Juga ada Erkam, Ina, dan sang suami. Hafif sendiri sedang berada di kediaman orang tuanya sejak pagi, sebab ada urusan mendesak yang membuat lelaki itu harus segera menemui keluarganya terlebih dahulu. Almira, lelaki parubaya itu membuka suara kepada putrinya telah berada di sebelah Xenia. Papa baru saja mendapat telepon dari pihak keluarga Atar. Mereka menyampaikan permohonan maaf, karena baru hari ini bisa mengabari keadaannya sebenarnya, bahwa Pak Irsyad sedang dalam keadaannya kritis di rumah sakit, sebab mendapati anak lelakinya yang memilih kabur ketimbang menikahimu. Permohonan maaf yang diamanahkan langsung dari mamanya Atar, agar disampaikan kepadamu. Almira hanya menundukkan kepala, tanpa berani menatap di sekitaran. Sebenarnya hanya keluarga inti saja, namun entah mengapa ada rasa malu yang menyelimuti ulu hati, sebab ulah lelaki yang sebelumnya sudah ia percayakan untuk menjadi teman hidup. Pernikahan yang tidak sesuai harapan keluarga besar, namun pada akhirnya pernikahan itu selesai juga. Maafkan Al, pinta Xenia pada sang anak. Tidak baik memendam amarah pada orang lain, sekalipun memang kesalahan itu cukup fatal. Almira berusaha menganggukkan kepala penuh keikhlasan, walaupun itu benar-benar terasa berat. Papa tidak membenarkan apa yang sudah mereka taruhkan kepada keluarga kita. Tapi Allah Maha Pemaaf. Apalagi kita hanya insan biasa, yang dimana-mana selalu ada celah untuk berbuat kesalahan. Sambung Erkam pula. Aku tidak menaruh dendam apapun ke orang tua Mas Atar, sebab mereka tidak memiliki peran untuk menggagalkan pernikahan kemarin. Dan aku memaafkan kejadian yang baru berlalu, walaupun benar-benar gak mudah. Tapi mau bagaimana lagi, omongan-omongan miring pun udah terdengar di mana-mana mengenai kegagalan pernikahanku. Justru dialihkan kepada lelaki lain. Atar tidak merasakan bagaimana malu dan hinanya aku diperlakukan seperti ini. Walaupun bukan sekarang, aku percaya bahwa ada satu karma yang bekerja untuk dia. Tanpa Almira sadari, tarikan nafasnya sangat dalam, sampai ia harus tersengal-sengal sebab menahan rasa sakit. Insya Allah, Hafif lelaki baik, Al. Kamu tidak salah pilih pasangan. Tidak ada yang perlu disesali. Kalau memang Atar tidak menjadi jodoh kamu, Allah tidak takdirkan. Rencana manusia boleh besar, besar sekalipun seperti rancangan kita di pernikahan kamu lalu. Tapi dalam satu kali balik saja, semua bisa kacau kalau Allah tidak berkehendak, ujar Ina pada sang adik. Memang bakal sulit untuk keluarga kita melewati ujian kali ini, yang omongan di sana-sini terdengar miring. Tapi harus kamu ingat, Al, Hafif bukan menjadi pelampiasan atau pengantin-pengganti yang sering kita dengar dari beberapa orang, bahwa katanya Hafif menikahimu sekadar untuk menghilangkan rasa malu keluarga kita. Tidak, lelaki itu yang menawarkan diri dan kita terima dengan baik. Jika tidak ada unsur dia sebagai pengganti-pengantin, dia sebagai suami sungguhan untukmu, Al, yang berperan penting dalam kehidupan kamu.
Nasihat panjang itu keluar dari lidah Xenia. Mendengar luahan kasih sayang sang Umi, mata perempuan itu sampai berkaca-kaca. Baik, Mi. Jadi Al, habis ini langsung urus pernikahan secara negara lah ya. Ina mengalihkan perbincangan kepada topik yang berbeda. Insya Allah Mbak, Mas Afif tunggu dari keluarga juga sih. Karena adiknya yang bungsu juga mau menikah dalam waktu dekat. Kalau gitu ya samakan saja Al, malah lebih baik. Tapi kan belum tentu adiknya Hafif bersedia, Mi, sahut Ina lagi. Ketimbang bolak-balik malah capek. Tapi heran juga ya, Pak, sampai hati sekali pihak keluarga Pak Irsyad. Tidak ada yang datang ke rumah untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada kita semua. Suara Abrar, ipar Almeira kini mengisi percakapan di ruang tamu, yang semulanya hanya memilih menjadi pendengar saja. Kita paham keadaan Pak Irsyad, tapi maksudnya bukan kita tidak menerima permintaan maaf mereka secara tidak langsung. Hanya kurang etis menurut Abrar. Keluarga kita juga kalang kabut dengan ketidakpastian dari keluarga Pak Irsyad. Suasana pagi kemarin sama sekali tidak bisa kita lupakan seperti apa. Benar-benar dibuat kebingungan. Lalu penyampaian maafnya melalui telepon. Pak Irsyad sudah pasti tidak bisa bertemu secara langsung. Setidaknya adik Atar bisa menemui kita kan? Ina setuju dengan perkataan sang suami. Mas Abrar ngomong yang benar sih, Pak. Kalau dipikir secara logis, sama-sama malunya kok. Kalau memang pada akhirnya Almeira tidak jadi dinikahi dan Hafif tidak pasang badan. Sudah Lana, biar saja. Mau disesali, disudutkan seperti apapun sudah berlalu. Sudah tidak di kejadian itu pula. Ujar Erkam dibarengi tawa pilu. Tidak bisa secara tatap mata, lisan tersambung pun bisa dianggap secara langsung. Ina pribadi sih keberatan, Pak. Bukan berarti gak memaafkan mereka. Tapi dari cara keluarga Pak Irsyad seperti kita gak ada kendali besar aja. Tapi bersyukur sih, mereka gak jadi besan Papa dan Umi. Kalau sampai berbesanan, apa gak makan hati tuh? Masa keluarga kita dipermalukan tanpa alasan, yang kita sendiri menghormati mereka dengan baik. Keluarga konglomerat yang tidak percaya punya attitude dan pola kehidupan terjaga, tapi nyatanya kosong. Memang tidak menjamin sih dengan konglomerat atau enggaknya. Mereka lepas tangan dan berpikir kita mampu mencari jalan keluar sendiri. Atar tahu Mbak kalau aku dinikahi Mas Hafif. Serius Al? Pandangan Ina langsung mengarah kepada sang adik. Almeira menganggukkan kepala, membenarkan ucapannya barusan. Kemarin Mas Hafif pasang foto aku di Instagram. Mereka saling follow. Terus aku gak sengaja lihat ada Atar menyukai foto yang Mas Hafif posting pas akad nikah kemarin. Iya Al, beneran Hafif dan Atar berantem? Tanya Xenia penasaran. Setahu aku sih iya dari Mas Hafif. Pernah ngomong juga kalau hubungan mereka cukup renggang. Itu sebelum kami menikah. Aku sempat cari tahu mengenai perempuan yang bernama Aisyah. Yang tragedi ban mobil pecah itu kan. Aku mau ketemu Aisyah. Diajak ngobrol berdua 4 mata. Tapi pas sudah sampai di tempat, Aisyah membatalkan sepihak. Aku coba mengulik dari Mas Hafif mengenai sosok Atar dengan masa lalunya. Tapi Mas Hafif gak bisa jelaskan karena hubungan mereka renggang. Aku benar-benar gak tahu kalau mereka berantem. Mungkin Mas mengakui kalau dia suka sama aku. Jadi itu yang membuat mereka renggang. Memang sih dari tampangnya Hafif kelihatan ya, dia selalu pasang badan untuk kamu. Ujar Ina dibarengi tawa kecil. Umi juga mikirnya gitu nah. Ini anak kok effortnya besar banget ke Almeira. Padahal bukan siapa-siapa. Ternyata memang dia punya perasaan khusus yang Al sendiri nggak tahu. Hahaha, cinta dalam diam ya Mi. Sebaik mungkin tidak membuat aku merasa terganggu karena perasaan dia. Apalagi waktu itu aku pakai wedding organizer punya Mas Hafif. Jadi dia nggak ingin membuat kesimpulan yang lain. Nggak mau kesannya merebut atau gimana. Mas Hafif juga pengertian sih. Dan benar-benar menjadi solidaritas. Buktinya dia sampai menyembunyikan status Atar yang sudah menikah. Itu kesetiaan yang tinggi ke sahabat. Tapi menurut Papa, ketidaksetiakawanan ada batasnya. Kalau sudah mau merugikan orang lain,
Ya jangan dipertahankan. Ya kan, Pak? Lain kali kamu sampaikan ke Hafif, biar dia bisa mengubah cara pikirnya untuk bersikap lebih berani dan tegas untuk sesuatu yang merugikan orang lain. Insya Allah, Mbak, nanti aku sampaikan ke Mas. Hafif pulang ke rumah orang tuanya, Al. Tanya Abrar pada sang adik ipar. Iya, Mas. Kalau sudah balik ke rumah, kenalkan Mas ke dia ya. Mau ngobrol juga sama dia. Kata Abrar lagi. Insya Allah, Mas, saud Almeira. Dokter Almeira. Alea menahan tubuh Hafif yang berencana akan masuk ke dalam kamar. Remaja cantik itu baru saja kembali dari kampus dan mendapati batang hidung saudara lelaki tertuanya ada di rumah. Setelah malam tadi menginap di kediaman Almeira sebagai kakak ipar. Mas, ini rumah goncang banget dan Mas baru pulang hari ini. Ujar Alea meminta lelaki itu untuk duduk kembali di sofa. Goncang kenapa? Tanya Hafif. Karena pernikahan Mas lah. Ya kan, Mi? Sambung Alea kepada perempuan parubaya yang sedang menyesap teh hangat di atas meja. Umi gak kaget sih. Kan Umi tahu kisah cintanya Mas ke Mbak Almeira. Kita bertiga sudah mirip patung yang ada di bunderan. Ya Allah, bisa-bisanya menikah tanpa ada planning. Udah di planning kok, Le. Hanya saja Allah memberikan rencananya melalui mimpi. Saud Hafif dibarengi tawa kecil. Berarti Mas dulu yang bakal menikah atau gimana, Mi? Mata Alea mengarahkan kepada Gania di hadapan. Loh, Mas kan sudah menikah. Kamu aja yang nikah. Gak usah dibarengi, Mas. Saud Hafif cepat. Tapi kan masih menikah seagama. Belum resmi dapat buku nikah dari kantor urusan agama. Memangnya boleh nih kalau Mas barengin kamu di akad besok? Boleh aja kalau dari aku, tapi nanti aku coba pastikan dulu ke calon suami. Kalau dia nggak keberatan, samakan aja Mas biar nggak capek kerja 2 kali di rumah. Sebenarnya nggak bakal kerja 2 kali sih, kalau untuk nikah di kantor urusan agama. Kan simple, masukkan berkas terus akad lagi dan dapat buku Garuda. Bibir Alea mengkerucut, ikut mendudukkan diri di sebelah Hafif. Apa nih rasanya yang menikah dadakan, mendadak jadi suami? Penasaran deh, pasti ditolak Mbak Almeira kan pas malam pertama. Hahaha. Sok tahu banget sih anak kecil satu ini. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk menikah sebelum kamu. Artinya Mas bukan lelaki yang gak laku-laku banget lah. Alea tergeletak mendengar sautan saudara lelakinya. Padahal aku gak pernah bilang Mas itu jomblo mengenaskan. Siapa juga yang mendikte bahwa Mas gak laku. Waktu aku minta izin buat nikah, ya emang murni sebagai seorang adik kepada abangnya. Bukan minta Mas Hafif menikah juga. Hafif memberikan satu citakan kecil pada kepala sang adik. Kok Mbak Almeira gak diajak sekalian, Mas? Kenalinlah ke kita, dia punya banyak adik ipar. Ada 3 loh. Belum, nanti kalau sudah kelar bakal dibawa ke rumah. Rencananya juga Mas mau ajak tinggal di sini. Menjelang punya tempat tinggal sendiri. Serius? Emang Mbak Almeira mau tinggal di sini? Alea memastikan ucapan Hafif barusan. Lebih baik jangan deh. Kurang etis istri tinggal satu atap dengan mertua. Apalagi adik Mas banyak di rumah. Untuk beberapa bulan ke depan apa salahnya? Dahi lelaki itu mengeringit. Gak bisa Mas, aku kasih tahu dari awal ya. Ketimbang buat Mbak Almeira dilema. Lebih baik Mas segera renovasi galeri atas untuk tempat tinggal kalian. Umi bukan tipe mertua yang kejam sih. Matanya melirik ke arah Gania. Tapi tetap saja, Mbak Almeira akan keberatan dengan keadaan rumah yang ramai. Aku percaya banget. Karena aku juga belajar tentang itu. Minimal ngontrak kalau belum ada rezeki untuk beli rumah sendiri. Hafif menggaruk kepala yang tidak gatal. Menurutku sih, Mbak Al nggak tahu deh kalau suaminya bukan konglomerat. Kenapa sih Mbak Al mau terima Mas Hafif? Usaha juga baru merintis. Belum lulus S2 lagi. Kamu ini Lea, ujar Gania mengingatkan. Ya kan benar sih, Mi. Inilah kenapa komunikasi sebelum menikah itu penting. Jangan sampai setelah menikah semua jadi tidak sejalan. Alea masih membenarkan perkataannya barusan.
Mungkin dia cukup tahu kalau Mas bukan lelaki dari kalangan menengah ke atas. Tapi bukan berarti kami nggak ada kesempatan mencari tahu sesudah menikah, Lea. Toh Papa dan Umi beri restu. Nggak keberatan dengan pernikahan Mas kemarin. Pernikahan itu kan kerjasama. Kami hanya tidak saling mengenal terlalu dalam mengenai pribadi masing-masing. Bukan orang asing yang dipersatukan dalam ikatan pernikahan. Kecuali Mas disodorkan oleh orang tuanya untuk menyelamatkan pernikahan yang gagal lalu. Ih, jahat banget sahabat Mas Hafif. Bisa-bisanya membatalkan pernikahan sepihak dengan perempuan sekelas Mbak Almeira. Dokter pula, kurang apa sih? Sampai harus mengambil keputusan gila seperti itu. Mas Atar kan calon suaminya yang lalu. Hafif menganggukkan kepala. Iya, Atar. Kalau Allah tidak berkehendak mereka jadi jodoh, ya tidak menikah. Itu aja. Jawabannya simpel. Bibir Alea naik beberapa senti. Ya karena Mas Hafif yang akhirnya mendapatkan Mbak Almeira. Kebetulan aja Mbak Almeira perempuan yang Mas taksir. Hehehe, lelaki itu terkekeh. Rezeki di depan mata jangan ditolak, Le. Gak boleh.